mohon maaf apabila memang sampai saat ini istilahnya masih ada sedikit gangguan. Tetapi pada dasarnya di sini pun kami mempersiapkan dengan matang dan itu memang mungkin antri ya. Jadi memang karena permintaan karena hari ini hari pertama pengajuan akun, jadi mohon ya, saya datang ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya untuk pengawasan ya. Pengawasan tentang PPDB tahun 2021. Tapi saya sekaligus orang tua yang memang anak saya mau mendaftar. Nah, anak saya ini lulusan SD dan akan ke SMP. Dan saya dapat nomor antrian B8. Saya akan mendaftarkan di sini. Karena selain pengawasan kan posisinya memang saya harus betul-betul ngedaftar anak untuk tahu seperti apa layanannya. Nah, kita ikuti ya. Tadi saya sudah datang ke lantai 5. Dari lantai 5 saya ngambil nomor antrian dan sekarang saya duduk mengantri sampai dipanggil. Oke, ikuti terus videonya ya. Saya selaku orang tua ingin mendaftarkan anaknya ke PPDB Sekolah Kelanjutan SMK yang sekarang ini mulai ada pembukaan pendaftaran. Karena saya ngelok di rumah pun istilahnya ada bermasalah. Saya langsung akhirnya datang ke Dinas Kependidikan yang ada di sini untuk mengetahui lagi lebih lanjutnya biar lebih jelas dan lebih mudah orang tua memahaminya. Karena kita nunggu-nunggu di rumah itu kayaknya tidak ada solusi gitu. Yang ada akhirnya kita estetik jadi rasa deg-degan, jadi tuh rasa kayak yang gimana gitu untuk mendaftarkan ke anaknya gitu. Makanya akhirnya saya dari rumah menuju ke sini untuk minta bantuan dari Dinas Pendidikan. Gimana nih solusinya ke depannya? Lalu juga saya juga awalnya ingin ada perubahan sertifikat yang kejuaraan gitu. Ternyata di sini tidak bisa karena udah tutup. Itu akhirnya saya minta membukakan akun pendaftaran lewat PPDB di sini. Ternyata di sini juga ada masalah dengan si Danira gangguannya. Jadi kita mau nggak mau kita tunggu di sini. Tapi walaupun kita tunggu di sini ada rasa sedikit tenang gitu. Tenangnya karena setidaknya kita walaupun kita tidak biarpun kita nunggu lama, tapi ada rasa bisa menanyakan lebih lanjut lagi gimana nih ke depannya gitu. Kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi kan tidak sendiri rasa rasa ketakutannya itu gitu. Yang diharapkan oleh ibu itu apa nih? Di saat sistem lagi kayak gini? Sistemnya bisa cepat biar cepat terbuka gitu. Karena kita juga kan namanya pendaftaran lewat non akademik ini kan hanya berapa persen. Jadi tuh siapa yang dulu cepat, kita kan siapa yang dapat itunya penilaiannya ke agrepnya tuh lebih tepat lagi gitu. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Rosdiana. Ibu mendaftar ini di jenjang apa Ibu? Di SMK. Di SMK ya? Iya. Pendapat Ibu itu di saat pendaftaran sistem lagi bermasalah ini seperti apa sih Bu?
yang lagi error sekarang ya. Ya saya pengennya ke depannya kalau bisa lebih baik lagi ya, dirubah gitu sistemnya. Karena sekarang kan orang tua juga lebih pusing juga kan dengan errornya ini. Yang ibu rasakan itu apa nih Bu sekarang? Apanya tuh? Perasaan ibu saat mendaftar tapi sistemnya lagi bermasalah ini rasanya seperti apa? Ya pusing aja gitu, gimana? Pengennya segera teratasi. Iya, ya, segera teratasi ya. gitu. Berarti sistemnya harus segera diperbaiki. Iya, segera diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya melakukan pengawasan sebagai seorang komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan PPDB. Nah, dari tadi masuk kebetulan anak saya itu memang mau mendaftar dari SD ke SMP. Jadi saya datang ke sini juga ke lantai 5 tadi untuk ikut mendaftarkan. Dan memang sebenarnya ketika masuk ya, itu sudah disiapkan banget ya. Jadi bagaimana kami datang, ngambil nomor antrian, duduk, dipanggil, ya, dilayani ya. Kalau ada penumpukan juga ada lokasi lain untuk orang ditempatkan dan tetap bisa tahu nomornya dia dipanggil atau tidak gitu ya. Sebenarnya semua betul-betul sudah disiapkan kalau secara fisik ya. Tapi pagi ini ternyata ada masalah pada jaringan, pada server. Ya saya juga ngalamin. Begitu sudah mengisi sampai data itu ternyata ada gangguan. Ya namanya juga online ya. Memang selalu pasti saja gitu sesiap apapun kadang-kadang ada problem yang seperti ini. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 2 jam sejak mendaftarkan. Nah, tentu saja saya akan tetap sabar menunggu. Namanya juga jaringan dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Para pejabat dinas pendidikan sedang berkoordinasi dengan pihak Telkom. Dan betul-betul dalam kondisi ya berharap ini segera bisa diatasi ya. Saya akan terus menunggu karena saya yakin pasti akan bisa diurai dan saya bisa mendaftar nantinya. Jadi saya termasuk orang yang memang tidak marah gitu ya, mencoba untuk mengerti karena saya melihat dengan mata kepala sendiri kepanikan juga terjadi. Tentu dinas inginnya semua orang bisa dilayani dengan baik ya. Nah sekarang saya coba untuk ngobrol dengan petugas call center yang pasti nih dari pagi nerima banyak pengaduan. Tadi saya ke ruangan call center, ya itu cukup banyak sebenarnya petugasnya dan kita akan ngobrol ini seperti apa gitu ya. Nah ini sudah hadir di samping saya adalah Mbak Indah, salah satu petugas call center PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Oke, sebelum kita ngobrol, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, kita ikuti obrolannya ya. Oke, Mbak Indah, salam kenal. Panggilannya Mbak Indah ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Indah salah satu dari petugas call center ya. Memang ada berapa sebenarnya Mbak Indah dari total yang ada? Jadi untuk petugas call center kami sendiri, Dinas Pendidikan Provinsi, itu ada 20. Oh, 20? Iya, 20 orang. Mayoritas perempuannya tadi? Iya, betul Ibu. 2 laki-laki. 18 perempuan berarti 18 ya? perempuan. Jadi Oke. memang kenapa banyak perempuan ya mungkin bisa dibilang yang bisa menerima ya Bu, yang sabar. Oh, begitu. Ya. Tadi saya lihat juga pakai handphone jadi ya semuanya ya. Jadi kebetulan untuk 20 ini ada beberapa line, ada 2 hotline, kemudian ada 6 handphone, ada sosial media juga, Instagram. Oh, jadi yang tadi pakai laptop itu juga jawab media sosialnya juga, sosial medianya ya? Betul Oke. sekali Ibu, betul sekali. Jadi memang kita juga selain sosial media menggunakan laptop, juga Instagram ada, Facebook juga ada. Iya. Twitter enggak? Ada Twitter, Twitter juga Instagram, Facebook kita ada semua Ibu. Lagi Kita layani. trending nih ya di Iya, Twitter betul, sekarang ya. betul sekali. Oke, Mbak Indah berarti sebenarnya udah dipersiapkan ya. Jadi udah 20 yang kalau ada masalah orang tuh dilayani gitu ya. Tapi apa boleh buat ketika mau ngebantu pun jaringannya sedang bermasalah gitu ya. Nah, pengalaman hari ini tentunya ya, ini hari pertama, bisa cerita nggak? Kayak apa tuh dari pagi paling nggak yang Mbak Indah rasakan lah gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi memang mohon maaf sebelumnya untuk masyarakat DKI terutama
Jadi memang untuk hari ini memang pertama awal untuk pendaftaran di jalur prestasi yaitu jenjang SMP, SMA dan SMK itu memang dimulai untuk hari ini. Dan memang sebelum mendaftar atau memilih sekolah itu semua siswa atau CPDB itu wajib untuk mengajukan akun Ibu. Oke, ya. Dan mengajukan akun tersebut memang dimulai tanggal 7 Juni ini berbarengan dengan jalur prestasi. Memang dari kami pun seperti Ibu tadi bilang bahwasanya kami juga sudah melayani aduan-aduan ataupun telepon dari masyarakat terkait tentang hari ini bagaimana itu memang kami juga mohon maaf memang hari ini karena permintaan sangat tinggi. Jadi memang dalam sistemnya itu mungkin juga antri ya Bu ya. Jadi memang kita juga sudah menyiapkan itu semua Ibu, sudah matang sekali. Antisipasinya udah sangat sudah antisipasi bahkan sampai teman-teman itu lembur untuk memastikan bahwa pada saat hari H pengajuan akun maupun pendaftaran di jalur prestasi itu tidak menjadi masalah. Ternyata yang namanya semua mengakses mungkin sama-sama ingin cepat, sama-sama bebarengan. Jadi makanya mungkin karena ya tinggal nunggu antri saja sih Ibu. Jadi memang silahkan dicoba terus. Insya Allah sih pasti dipastikan akan bisa sih Ibu seperti akan itu. Bisa ya, ditunggu aja bisa. Ya. Semua betul. Sedang mencoba memperbaiki gimana cara diurai gitu ya. Betul sekali. Kalau kemacetannya diurai gitu. Betul sekali Ibu. Nah kalau dari pengalaman telepon tadi, ada nggak tuh yang petugasnya diomelin gitu misalnya sama masyarakat yang mungkin panik gitu ya, wajar ya, mungkin mereka bingung terus panik jadi diungkapkanlah ke petugas call center, itu ada nggak kayak gitu? Oke baik, jadi yang kita alami selama ini alhamdulillah untuk sampai detik ini pun masyarakat itu telepon ke kami itu kan ada beberapa jenis ya Bu ya. Jadi ada yang bertanya tentang jadwal, ada yang memang curhat atau keluh kesah tidak bisa mendaftar, atau bahkan untuk hari ini pun ada yang kenapa kita tidak bisa mendaftar, kenapa jaringan error atau apa. Nah kami tim call center memang istilahnya dengan sabar mendengarkan keluh kesah mereka, dan alhamdulillah teman-teman sendiri pun dan masyarakat pun bisa menerima Ibu. Jadi kalau dari segi marah-marah sih insya Allah sudah tidak ada sih Ibu, karena kita memang benar-benar menjelaskan secara aturan, menjelaskan semuanya secara sistem. Bahkan kami pun juga membantu mereka untuk bagaimana sih kalau saya tidak bisa mendaftar, kita juga bantu via online seperti itu sih Ibu. Jadi memang benar-benar kita untuk pelayanan prima sekali itu memang insya Allah memang kami sediakan. Nah karena ini sampai jam ini belum juga bisa, kira-kira apa yang mau disampaikan Mbak Indah untuk pesan ke masyarakat lah, itu gimana nih? Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Jadi untuk masyarakat DKI, terutama untuk siswa ataupun orang tua yang ingin mendaftar PPDB DKI tahun 2021, mohon maaf apabila memang sampai saat ini istilahnya masih ada sedikit gangguan. Tetapi pada dasarnya di sini pun kami mempersiapkan dengan matang, dan itu memang mungkin antri ya. Jadi memang karena permintaan karena hari ini hari pertama pengajuan akun, jadi mohon dimaklumi, mohon bersabar, silahkan mencoba terus. Insya Allah akan lancar semuanya. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai bisa mendaftar betul-betul ya, artinya tidak tertunda, paling tidak kalaupun ketunda beberapa jam nih ya, sedang proses diperbaiki ya. Iya, betul sekali Ibu. Oke, jadi demikian perbincangan kita ya, jadi pesannya adalah dicoba terus ya, sabar, mudah-mudahan bisa segera teratasi ya. Oke, dengan demikian kita akhiri perbincangan ini. Dan masyarakat tetap sabar ya, dan coba terus, mudah-mudahan anaknya bisa diterima di sekolah yang memang diinginkan, diharapkan ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.